Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang setelah Abah meninggal. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @payunghitam. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 lalu, yang mana tangisanku pecah di tengah-tengah kebahagiaanku. Karena aku sudah punya suami, sebut saja Mas Andi, dan kami sudah punya satu anak yang kami panggil Cici, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Kejadiannya bermula di Rabu pagi. Saat itu Mas Andi sudah di kantornya untuk bekerja, dan aku sudah mengantar Cici di preschool yang dekat dengan kantorku. Aku sudah mulai membuka laptop untuk bekerja di kantorku. Tiba-tiba Mbok Ranti, orang yang mengurus abah aku, Mbah Sugi, menelepon dan juga menyampaikan kabar yang membuat aku syok. Jadi begini, abah aku biasa dikenal di kampung dengan panggilan Mbah Sugi, karena abah emang sudah cukup tua. Saat itu Abah tinggal di kampung yang hanya sendiri karena ibuku sudah meninggal di tahun 2010. Sedangkan aku tinggal di kota karena pekerjaanku di kota ini. Sebenarnya dulu aku pernah minta Abah untuk tinggal bersamaku di kota. Apalagi Mas Andi juga setuju karena mengingat Abah di kampung yang hanya tinggal sendiri. Aku dan Mas Andi takut Abah kenapa-napa. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengurusnya. Itulah alasan kami meminta Abah untuk tinggal di kota bersamaku. Tapi Abah tidak mau. Beberapa kali aku membujuk Abah, tetapi Abah memang tetap komit, hanya ingin tinggal di kampung. BTW itu kampung kelahiranku dan di sana juga aku tumbuh besar. Abah juga saat itu pernah memintaku untuk tinggal di kampung. Aku juga tidak bisa tinggal di sana karena pekerjaan aku di kota ini. Sedangkan jarak kota tempat aku tinggal dengan kampungku itu berjarak 5-6 jam perjalanan. Sepertinya tidak mungkin aku pulang pergi setiap harinya. Sebenarnya aku juga punya 2 kakak, tetapi kakak aku merantau lebih jauh lagi. Jadi saat itu karena Abah tinggal sendiri, jadi satu-satunya solusi terbaik adalah mencari orang-orang kampung sekitar yang mau merawat Abah, dan itu adalah Mbok Ranti. Kita balik lagi ke cerita saat Mbok Ranti menelponku. Pagi itu, Mbok Ranti menelepon dengan suaranya yang panik, dengan mengatakan kalau Abah sedang sakit parah, yang tidak bisa bangun, bahkan ngomong saja sudah sangat sulit. Karena itu terjadinya cukup mendadak. Mbok Ranti juga menyuruh aku ke kampung saat itu juga. Itu membuat aku takut bahwa Abah kenapa-napa, karena biasanya Abah tidak pernah sakit parah seperti itu. Meskipun Abah sudah cukup tua, tetapi Abah sangat sehat. Bahkan di usia Abah yang sudah senja, Abah masih sering melakukan aktivitas sehari-hari, layaknya orang di desa seperti berkebun dan lain-lain. Sebenarnya berkebun bukan tuntutan Abah. Itu hanya kesenangannya karena aku dan kakakku untuk per bulannya selalu menanggung biaya untuk Abah, supaya Abah tidak perlu lagi bekerja di usianya yang sudah tua. Tetapi ternyata Abah memang suka bekerja keras. Jadi ya sudah, mungkin itu adalah suatu kesenangan Abah. Nah, mungkin karena itu Abah selalu bergerak layaknya olahraga yang membuat Abah selalu sehat. Tapi aku syok pagi itu mendengar Abah sakit parah. Dan pikiran aku tercampur dengan ingatan mimpiku beberapa hari yang lalu. Karena itu, hal yang paling aku takutkan selalu terlintas di pikiranku saat aku mengingat mimpi itu, yang aku sendiri tidak tahu apakah itu mimpi buruk atau hanya mimpi biasa. Di mimpi itu, aku melihat Abah dan Ibu sedang duduk di sungai. Abah sedang menjahit selendang Ibu yang robek. Cuma itu mimpinya yang aku ingat.
Tapi aku nggak tahu kenapa mimpi itu membuat aku cemas saat bangun. Aku tidak tahu kenapa bisa cemas. Saat bangun dari mimpi itu beberapa hari yang lalu, yang aku takutkan apakah mimpi itu pertanda buruk, yang seolah berita buruk dari Mbok Ranti yang menjawab mimpi itu. Lalu segera aku pun menelepon Mas Andi, menyampaikan berita itu dan sekaligus mengajak Mas Andi ke kampung. Tapi saat itu, Mas Andi sedang ada janji dengan atasannya. Mas Andi menyuruh aku berangkat dulu saja sama Cici. Siang nanti, Mas Andi janji akan menyusulnya. Tapi tidak terlalu masalah untukku, karena aku memang sudah biasa nyetir sendiri ke kampung. Karena cukup sering bagiku saat weekend atau libur kerja, aku kabur ke kampung yang hanya membawa Cici untuk menenangkan pikiranku di sana, sekaligus bertemu Abah. Setelah menutup telepon dari Mas Andi, aku segera beres-beres dan menghadap manajerku untuk minta izin cuti di hari itu. Setelah itu, aku langsung menjemput Cici di preschool. Kami pulang ke rumah siap-siap dan berangkat ke kampung halamanku. Sekitaran jam 10 pagi, kami sampai di kampung. Di sana aku melihat Abah yang sudah terbaring sangat lemas di kamarnya. Abah melihat aku dengan tatapan lemas sambil berbicara dengan terbata-bata, meminta aku menelepon kedua kakakku untuk menyampaikan berita ini dan menyuruh kakakku pulang, karena Abah katanya sangat rindu dengan mereka. Saat aku telepon kedua kakakku, sayangnya mereka tidak ada yang bisa ke kampung karena berbagai alasan kerjaan dan jauhnya jarak kota tempat mereka tinggal. Abah sangat sedih saat aku mengatakan kakak tidak bisa pulang. Siang menjelang sore, Mas Andi sampai di kampung. Kami pun merawat Abah yang sedang terbaring sangat lemas. Lalu di sini ada beberapa keanehan yang awalnya aku sempat mengira kalau Abah sudah sembuh, namun ternyata. Jadi, itu terjadi di sore harinya. Itu masih di hari yang sama. Saat itu setelah kami menyuap Abah makan dan minum, Abah pun tertidur. Kami pun lalu istirahat di ruangan TV yang ada di ruangan tengah rumah. Saat aku, Mas Andi, dan Cici sedang di ruang TV menonton TV, aku kaget melihat Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat. Abah bisa jalan layaknya saat dia sehat. Aku bingung sekaligus senang. Abah sudah sehat, tapi kok sepucat itu? Abah udah enakan? Mau kemana, Bah? Ayo bantuin ya. Tanyaku sambil kaget. Abah cuma menjawab, mau duduk di depan. Aku segera bangun. Yuk Bah, ayo bantuin. Tawaranku untuk bantuin Abah jalan. Padahal saat itu Abah jalannya terlihat sangat sehat. Dan Abah pun cuma menjawab, Abah bisa jalan kok. Saat itu aku benar-benar melihat Abah sehat. Jalannya dan suaranya itu layaknya Abah saat sehat. Tapi biarpun aku melihat Abah sehat, aku tetap mengikuti Abah jalan. Aku takut Abah tiba-tiba sakit lagi dan jatuh. Jadi aku ngikutin Abah dan ngejaganya. Di situ Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah, sedang memandangi pemandangan sore. Tapi anehnya, Abah duduk cuma sebentar, kira-kira kurang lebih cuma semenit. Abah duduk kemudian bangun lagi. Berjalan melewati aku begitu saja, dan Abah langsung masuk ke kamarnya. Dengan sedikit lega, aku biarkan Abah istirahat di kamarnya tanpa aku susul, dan aku pun langsung ke ruang TV lagi. Sehabis maghrib, aku buat bubur untuk Abah. Saat masuk ke kamar Abah yang niatnya aku mau nyuapin Abah makan, aku melihat keadaan Abah yang sudah sakit lagi. Abah balik lemas, bahkan sangat lemas sampai ngomong saja Abah sudah tidak bisa lagi. Aku kaget kenapa Abah bisa tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Karena penasaran, aku menanyakan hal itu ke Abah. Tapi suara dari jawaban Abah memang sudah sangat tidak jelas.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang Abah bicarakan. Karena Abah berbicara saja seperti sangat kesulitan. Aku tidak memaksakan Abah untuk berbicara menjawab pertanyaanku. Saat itu, aku hanya sebatas heran saja, belum mikir hal-hal aneh soal kejadian itu. Tapi besoknya, ada kejadian lagi. Karena kejadian ini seolah menjawab kenapa Abah tiba-tiba sembuh dan tiba-tiba sakit lagi. Kejadian ini terjadi di hari besoknya, yang mana terjadi saat sore hari. Saat itu Mas Andi sedang membawa Cici keluar jalan-jalan dan jajan. Karena dari siang Cici nangis-nangis terus, jadi Mas Andi membawanya keluar biar Cici sedikit tenang. Aku tinggal di rumah menjaga Abah. Karena Mbok Ranti, aku perbolehkan pulang semenjak aku di kampung. Jadi saat itu, di rumah cuma ada aku dan Abah yang sedang tidur di kamarnya setelah aku suapin bubur. Aku di ruangan TV yang sedang menonton, persis seperti kemarin. Abah membuat aku kaget lagi, karena Abah keluar dari kamar dengan keadaan yang sangat sehat, bahkan sangat segar. Saat itu Abah sudah rapi banget pakai batik. Abah meminta anterin jalan-jalan keliling kampung. Karena senang melihat Abah sehat, tanpa pikir panjang aku langsung mengambil jaket dan kunci mobil, kemudian membawa Abah jalan-jalan. Lalu setelah setengah jam membawa Abah jalan-jalan, yang saat itu sudah di luar kampung, karena sekalian aku mau ke pasar ikan desa, beli ikan mentah untuk bahan masakan malam. Di pasar aku turun, Abah menunggu di mobil. Setelah melihat pilihan ikan, aku membuka HP. Niatnya mau nanya ke Mas Andi, maunya ikan apa. Tapi saat aku buka HP, aku melihat 3 panggilan tak terjawab dari Mas Andi. Ini kebiasaanku. Mas Andi sering kesel karena sering banget aku nggak angkat telepon dia. Karena biasanya aku menaruh HP di dalam dompet, jadi tidak terdengar suara dari telepon. Aku mencoba menelepon balik. Mas Andi langsung menanyakan dengan nada tinggi, "Yuk, kemana kamu? Kok tinggalin Abah sendiri di rumah?" Mas Andi kesal dengan aku, dan aku menjawab, "Abah dengan aku kok Mas, aku bawa Abah jalan-jalan, Abah minta soalnya." Aku menjelaskan ke Mas Andi. Karena Mas Andi jarang banget masuk ke kamar Abah melihat Abah. Aku pikir pasti Mas Andi nggak tahu kalau aku bawa Abah. Tapi Mas Andi menyuruh aku pulang, yang masih dengan suaranya yang tinggi. "Ini nggak bener yuk, kamu pulang sekarang, pulang sekarang." Karena Mas Andi sudah marah, aku pun buru-buru milih ikan dengan pilihan aku saja. Setelah itu balik ke mobil. Tapi saat aku masuk, aku kaget. Kok Abah sudah tidak ada? Abah kemana? Pikirku. Aku mencari dan menanya dengan orang-orang yang ada di sekitaran situ, tapi tidak ada yang tahu. Aku sudah nyari-nyari, tapi tidak ketemu Abah di mana. Dengan panik, aku menelepon Mas Andi lagi. "Mas, aku mau pulang. Abah turun dari mobil nggak tahu kemana." Dan di sini, jawaban Mas Andi membuat aku terheran, kaget, dan takut. "Udah, kamu pulang aja sekarang, itu bukan Abah." "Hah?" Jawabku yang benar-benar kaget. Dengan keadaan takut, aku langsung pulang sendiri tanpa Abah. Sampai di rumah, betapa kagetnya aku melihat Abah yang ternyata ada di kamarnya yang sedang terbaring lemas. Di sini Abah sakit lagi. Aku benar-benar syok dan lemas di sini. Jadi, yang aku bawa jalan-jalan tadi, apakah itu bukan Abah? Lalu itu apa? Itulah pertanyaan yang mendominasi pikiranku saat itu. Aku ingat saat aku membawa Abah jalan-jalan, aku melihat mukanya, tatapannya, suaranya, dan sikapnya itu memang benar-benar seperti Abah. Tidak ada yang berbeda dari Abah Sugi. Yang akhirnya, di sini kami simpulkan kalau sosok yang aku bawa jalan-jalan itu bukanlah Abah. Itu adalah sosok lain yang menyerupai Abah. Lalu kami berpikir, apakah sosok itu memang menyerupai Abah yang sedang sehat?
Jadi, kemarin juga saat kami melihat Abah tiba-tiba sehat, apakah itu bukan Abah juga? Sepertinya Abah yang asli itu sedang sakit. Kami pun sadar, ternyata ada sosok lain yang menyerupai Abah di rumah itu. Yang pasti, itu bukan manusia. Kami tidak tahu itu apa. Karena kejadian ini, aku dan Mas Andi mindahin Abah dari kamarnya ke ruangan tengah, agar kami bisa selalu melihat dan mengontrol Abah. Karena sebelumnya kami tidak tahu sosok itu bukan Abah. Karena kami tidak melihat Abah yang asli. Karena Abah yang asli ada di kamarnya. Kamar Abah pintunya selalu tertutup. Jadi kalau pintu kamarnya tertutup, kami benar-benar tidak tahu kalau nanti ada sosok itu lagi. Kami takut tidak bisa membedakannya. Kenapa kami pindahin juga Abah ke ruang tengah? Karena keadaan Abah juga yang semakin buruk. Biar kami juga bisa benar-benar mengontrol keadaan Abah setiap detiknya. Karena kamar Abah sangat sempit, tidak memungkinkan kami bertiga ada di kamar itu. Itulah kenapa terpaksa kami pindahkan Abah ke ruang tengah. Selain karena kami takut nggak bisa membedakan Abah dengan sosok yang menyerupai dia. Malam itu keadaan Abah benar-benar sangat memprihatinkan. Sebenarnya aku sudah beberapa kali memanggil dokter. Tapi sakit Abah saat itu memang sakit normalnya orang tua sakit karena komplikasi. Di sini Abah sudah nggak bisa bergerak dan ngomong. Semua tubuh Abah lumpuh dan hanya bisa mengeluarkan suara karena Abah kesakitan. Yang pada akhirnya malam itu sekitaran jam 10 malam, Abah meninggal dunia. Tangisanku pun pecah. Abah sudah pergi. Saat itu juga aku menelepon kedua kakakku ngabarin soal ini dan menelepon kepala desa. Juga pastinya menelepon Mbok Ranti. Malam itu warga berdatangan ke rumah, yang rencananya malam itu juga almarhum Abah mau dikubur. Tapi karena sudah sangat malam, akhirnya diputuskan untuk besok pagi. Besok di hari Jumat pagi, Abah dikubur. Setelah itu rumah penuh dengan warga desa yang juga merasakan kehilangan Abah pergi. Malamnya di rumah dengan warga, kami semua tahlilan. Setelah itu masyarakat desa pulang. Di rumah tinggallah aku, Mas Andi, Cici, dan Mbok Ranti. Malam itu aku meminta Mbok Ranti nemenin di rumah. Dan malam itu ada suatu kejadian yang menyangkut dengan Cici. Bahkan nyaris Cici masuk dalam bahaya. Malam itu aku tidur dengan Mbok Ranti dan Cici di ruangan TV. Sedangkan Mas Andi tidur sendiri di kamar aku dulu. Posisinya di depan. Malam itu saat kami semua sudah tertidur sekitaran jam 2 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara kunci pintu kamar mandi. Kunci pintu kamar mandi di rumah Abah. Itu kunci jenis lama yang model sorong. Kunci itu yang cukup bersuara kalau dibuka atau ditutup. Dan itulah yang membuat aku terbangun. Oh ya, pintu kamar mandi di rumah Abah selalu aku kunci kalau ada Cici. Karena di dalam kamar mandi ada sumur yang tidak tertutup. Ditambah pembatas sumurnya juga sudah rendah. Nah, karena itu pintu kamar mandi selalu aku kunci karena takut Cici main ke dalam. Kunci di pintunya juga cukup tinggi untuk Cici. Pokoknya kalau Cici buka kuncinya sendiri nggak akan bisa karena terlalu tinggi untuk dia. Nah, malam itu aku terbangun karena mendengar suara kuncinya yang terbuka. Aku melihat di sebelah aku tidak ada Cici, cuma ada Mbok Ranti yang sedang tertidur. Awalnya aku tidak mikir kemana-mana, yang aku pikirkan kayaknya Cici pipis di antar Mas Andi. Karena aku mendengar juga suara air disiram-siram. Tapi lama-kelamaan, aku merasa makin janggal. Karena suaranya kayaknya Cici sedang main air. Dan dia lama banget di kamar mandi. Pikiranku, kok Mas Andi ngebiarin Cici main air di tengah malam begini? Dan kenapa lama banget di kamar mandinya? Aku langsung menoleh ke kamar tempat Mas Andi tidur.
Karena kamar depan terbuka, jadi dari posisi aku langsung melihat dalam kamarnya. Aku kaget melihat kayaknya Mas Andi sedang tidur di kamar. Terus Cici dengan siapa? Pikirku. Aku bangun lari ke kamar mandi. Dan benar saja, Cici sendiri di kamar mandi yang sudah masuk ke dalam timba sambil ngopok-ngopokin air. Bajunya basah semua. Jadi saat itu juga aku langsung menggendong dan gantiin baju Cici. Di sini aku bingung, kok bisa Cici sendiri ke kamar mandi? Siapa yang mengantar Cici ke kamar mandi? Kenapa ditinggal sendiri? Aku ngeri membayangkan Cici masuk ke sumur itu. Saat itu juga aku bangunin Mas Andi dan Mbok Ranti. Aku tanya ke mereka yang sedikit kesal. Ternyata Mas Andi dan Mbok Ranti mengaku sama sekali tidak mengantar Cici ke kamar mandi. Mereka juga heran, terutama Mas Andi. Yang membuat aku bingung, kalau tidak ada yang mengantar Cici ke kamar mandi, bagaimana caranya dia bisa membuka kunci kamar mandinya? Dan tidak mungkin Cici bisa buka sendiri. Akhirnya aku bertanya dengan Cici, siapa yang mengantar dia ke kamar mandi? Tapi dia menjawab dengan polosnya, kalau yang mengantar dia itu Abah. Aku bertanya-tanya sendiri, apakah mungkin anak berusia 3 tahun bohong? Kami pun semua langsung ngecek kamar mandi, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, aku bertanya lagi, kemana Mbah pergi? Dia cuma menunjuk ke arah langit-langit rumah. Aku dan Mbok Ranti merinding karena kejadian ini. Tapi, Cici karena masih kecil, dia belum mengerti soal meninggal dan semacamnya. Malam itu Mas Andi juga ketakutan, tapi yang paling ditakutkan itu keselamatan Cici. Nyaris Cici menghadapi bahaya. Karena sumurnya memang berbahaya banget untuk anak-anak di sekitarnya. Akhirnya malam itu Mas Andi ambil gembok untuk menggembok pintu kamar mandinya. Karena sebelumnya cuma dikunci saja, tidak ada gembok. Semenjak kejadian inilah, barulah kamar mandi itu digembok. Lalu malam itu setelah keadaannya mulai tenang dan kami semua masih sangat ngantuk, akhirnya kami pun melanjutkan tidur. Jam 6 pagi, aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air manual. Itu pompa air zaman dulu yang benar-benar pakai tenaga bukan listrik. Di kamar mandi Abah, ada pompa air itu yang masih dipakai selama Abah masih hidup. Bahkan rutinitas Abah setiap pagi memang memompa air dari sumur ke bak mandi sampai benar-benar sembuh. Aku ingat ini rutinitas Abah di rumah yang membuat aku merinding pagi itu. Karena aku terbangun dengan suara pompa air. Sedangkan Mbok Ranti ada di sebelah aku yang juga terbangun karena mendengar suara pompa air itu. Cici juga di sebelahku. Dan aku kaget juga saat melihat Mas Andi masih tertidur di kamar depan. Tapi saat itu kami masih mendengar suara pompa air itu. Sambil terdiam dan berpikir, siapa yang memompa air? Apakah Abah? Sambil mendengar suara pompa airnya, aku memberanikan diri jalan ke pintu kamar mandi sambil ketakutan, mencoba menyapa Abah. Bah, Abah di sini, Bah. Saat aku panggil, tiba-tiba senyap, pompa airnya berhenti. Karena sudah ketakutan, aku membangunkan Mas Andi. Aku, Mas Andi dan Mbok Ranti akhirnya mencoba membuka pintu kamar mandi yang saat itu masih tergembok. Tapi setelah dibuka, kami tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun di dalam kamar mandi. Kami semua diam karena ketakutan, karena sudah benar-benar tidak logis. Akhirnya kami semua sarapan di rumah itu. Saat itu Mbok Ranti bilang, sepertinya bener Neng itu Mbah Sugi, karena mitosnya kata-kata warga 7 hari setelah orang meninggal arwahnya masih ada di lingkungannya semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugi masih ada di rumah ini Neng. Bisa jadi mungkin Mbah Sugi masih merasa hidup seperti kita. Dia mungkin gak tahu atau lupa kalau dia sudah meninggal. Mendengar pendapat Mbok Ranti,
Aku sedih mengingat Abah dan juga merinding ketakutan. Tapi soal itu aku masih benar-benar ragu kalau itu Abah. Karena bisa jadi sosok itu bukan Abah, tapi sosok yang menyerupai Abah. Karena kejadian kemarin sore saat Abah belum meninggal. Tapi aku sudah melihat dengan jelas sosok itu yang seperti Abah. Sosok itu sudah ada sebelum Abah meninggal. Kenapa sosok itu muncul menjelang Abah pergi seolah-olah dia tahu Abah akan pergi di hari itu? Aku tidak tahu soal ini. Yang jelas, sosok itu bukanlah manusia. Saat itu juga Mas Andi cuma diam mendengar aku dan Mbok Ranti membicarakan itu saat sarapan. Setelah selesai mengeluarkan pendapat kami soal itu, Mas Andi mengajak balik ke rumah kami hari itu juga. Karena Mas Andi sepertinya takut, terutama soal semalam yang seolah keselamatan Cici yang menjadi taruhannya. Tapi entahlah, kenapa dalam keraguan kalau sosok itu Abah, aku sendiri seperti merasakannya itu adalah Abah. Aku tetap memaksakan pikiran dan perasaan. Itu bukanlah Abah. Itu bukan Abah. Abah nggak mungkin mendekatkan Cici dalam bahaya, seperti semalam. Tapi Mas Andi masih bersikeras minta balik hari itu juga. Akhirnya, jelas kalau kita tidak bisa balik terburu-buru. Lagian saat itu adalah hari Sabtu, besok masih Minggu, masih libur kerja. Aku meminta ke Mas Andi balik besok saja, karena hari ini banyak yang harus diurus, karena rumah Abah pasti tidak ditempati lagi. Dan Mbok Ranti juga sudah nggak kerja di rumah lagi mengurus Abah, jadi itu harus diurus sebelum pulang. Akhirnya, Mas Andi pun mengerti. Siangnya, aku dan Mas Andi ke rumah Pak Kades untuk mengurus beberapa urusan soal rumah Abah. Cici aku tinggal di rumah dengan Mbok Ranti. Saat sore kami balik ke rumah, di situ Cici langsung lari menyambut aku. Kemudian dia langsung bilang, "Mah, kata Mbah buatin teh." Aku kaget mendengar ucapan pertama dari Cici saat aku pulang. Aku mencoba bertanya dengan Mbok Ranti soal permintaan Cici, tapi ternyata Mbok Ranti juga benar-benar tidak tahu soal itu, karena Cici tidak berbicara kepada Mbok Ranti. Seolah Cici tahu itu adalah pesan hanya buat aku, bukan buat Mbok Ranti atau siapapun. Karena sejak siang dia di rumah dengan Mbok Ranti, tapi kenapa Cici menunggu aku pulang? Mbahnya di mana, Ci? Dia cuma menunjuk ke kamar Abah. Ya, Cici terlalu polos. Mungkin suatu saat akan aku ceritakan lagi, saat Cici sudah mengerti. Mungkin dia baru merinding kalau dia pernah bertemu dengan mbahnya setelah mbahnya meninggal. Saat itu juga aku langsung ke dapur untuk membuatkan teh. Aku niatkan di dalam hatiku, aku membuat teh untuk Abah. Ini terakhir kalinya aku buat teh untuk Abah. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah buat teh untuk Abah. Aku yakin Abah kepengen aku yang membuat tehnya. Abah rindu aku membuat teh untuk Abah. Aku juga rindu, Bah. Aku jadi ingat dulu semasa aku sekolah, aku masih tinggal dengan Abah dan Ibu. Setiap pagi dan sore, rutinitasku membuatkan teh untuk Abah saat Abah mau kerja dan juga pulang kerja. Di sini aku nggak bisa bendung air mataku, berasa menyesal. Sepertinya selama ini aku nggak pernah tahu Abah ingin aku buatkan teh. Itu hal sepele, tapi sepertinya itu berarti untuk Abah. Setelah tehnya siap, aku masuk ke kamar Abah. Aku hidangkan teh hangat di atas meja yang ada di kamar Abah, tempat biasa Abah mencicipi tehnya. Setelah kami semua menunggu, apakah terjadi sesuatu atau ada pertanda Abah masih ada di kamar. Tapi sampai maghrib, tidak ada tanda-tanda Abah datang. Dan habis maghrib, Mbok Ranti pamit pulang. Di rumah tinggallah kami, aku, Mas Andi, dan Cici. Tanpa Abah, rumah ini benar-benar sepi.
Ini menyakitkan banget rasanya. Singkat, setelah menonton sekitaran jam 11 malam, kami bersiap-siap untuk tidur. Kami tidur bertiga di kamar depan. Kamar itu bersebelahan dengan kamar Abah yang hanya dibatasi sekat papan. Dan malam itu sudah sangat sunyi. Di tengah kesunyian menjelang kami tidur, aku dan Mas Andi kaget mendengar suara seruputan teh yang berasal dari kamar Abah. Suaranya jelas. Jelas-jelas kami mendengar. Mas Andi cuma terdiam karena kaget. Entah kenapa di sini perasaanku benar-benar aneh. Kayaknya rasa takut sudah mulai ketutup dengan rasa rindu aku dengan Abah. Akhirnya aku bangun dari ranjang untuk ke kamar Abah. Mas Andi gak berani ngikut aku ke kamar Abah. Dia sempat menahanku, tapi tidak bisa. Aku yakin itu adalah Abah. Aku sangat yakin, dan aku sangat rindu Abah. Di depan pintu kamar Abah, aku mengetuk pintunya. Abah, Abah di dalam. Ayo izin masuk ya, Bah. Aku membuka pintunya, dan aku melihat dengan jelas Abah sedang duduk di meja duduk menghadap ke jendela dan membelakangiku. Aku cuma melihat belakang Abah yang sedang duduk. Aku benar-benar melihat Abah. Aku mencoba berbicara dengan Abah. Abah, udah tenang di sana. Bah, kakak kemarin nelpon minta maaf gak bisa pulang, Bah. Kakak juga berdoa untuk Abah supaya Abah tenang dengan ibu di sana. Di sini, lagi-lagi aku tidak bisa menahan air mataku. Sekarang Abah sudah senang kan bisa ketemu dengan ibu. Abah tidak menjawab sepatah kata pun. Aku berharap Abah menjawab, karena aku sangat rindu suara Abah. Akhirnya aku mundur keluar kamar sambil terus melihat Abah. Sebenarnya, sejak ibu meninggal, Abah tinggal sendiri di kampung. Abah sering bilang dia pengen meninggal saja biar bisa bertemu ibu. Saat Abah sedih, Abah selalu bercerita, bilang kayak gitu dengan aku. Mungkin sekarang Abah sudah benar-benar senang bisa ketemu ibu. Dan sepertinya ini jawaban dari mimpiku beberapa hari yang lalu. Abah bertemu dengan ibu. Ya, malam itu Mas Andi ketakutan. Dia tidak bisa tidur. Beberapa kali Mas Andi merengek minta balik malam itu juga. Tapi tidak mungkin kami menyetir semalaman itu. Itu terlebih berbahaya karena aku dan Mas Andi nggak begitu berpengalaman nyetir malam-malam. Karena aku dan Mas Andi saat itu nggak jadi pergi bareng, jadinya kami ke rumah Abah membawa mobil masing-masing. Artinya kami harus sama-sama nyetir. Gak mungkin, pikirku. Aku menjelaskan juga dengan Mas Andi sosok itu adalah Abah. Sepertinya memang Abah. Abah tidak mungkin mencelakai kita, orang yang Abah sayang. Pada akhirnya, Mas Andi paham. Mungkin dia terpaksa paham, hanya untuk mengalah denganku malam ini. Singkat cerita, kami pun tertidur. Lalu saat subuh aku terbangun lagi karena mendengar suara pompa air seperti kemarin dan seperti biasa saat Abah masih hidup dan sehat. Aku terus mendengar suara itu. Aku benar-benar menikmati suaranya. Abah sedang memompa air. Dulu, setiap subuh aku memang selalu terbangun karena Abah setiap subuh memompa air. Itu rutinitas Abah sebelum semuanya bangun. Abah sudah bangun duluan untuk memompa air untuk penuhi bak mandi. Supaya kami anak-anaknya dan ibu gak perlu lagi memompa air kalau mau mandi, mencuci, dan yang lainnya. Abah memang sangat baik dan peduli dengan semuanya. Bahkan setelah Abah meninggal, dia benar-benar menyempatkan memompa air yang seolah itu adalah tugas Abah. Aku tersenyum mengingat ini. Lalu, setelah itu kami bangun, sarapan, dan balik ke kota. Sampai di rumah, aku cuma bisa termenung. Aku sedih mengingat Abah.
Semasa Abah hidup sendiri di kampung ya cuma ditemani Mbok Ranti. Abah sering menelepon aku cuma nanya bagaimana kabarku dan kabar kedua kakakku. Abah sangat rindu dengan mereka. Tapi Abah tidak berani menelepon mereka. Abah juga sering bilang, kepengen melihat langsung muka kakak-kakakku. Karena emang sudah belasan tahun kakakku tidak pernah pulang ke kampung bertemu Abah. Sebelum Abah meninggal, Abah menyuruh aku menelepon kedua kakakku untuk pulang. Mungkin kalau seandainya kakakku pulang, Abah bisa melihat muka dan wujud mereka secara langsung. Abah senang banget. Itu mungkin kebahagiaan terakhirnya di masa hidupnya. Tapi sayangnya, kedua kakakku tidak bisa pulang karena berbagai alasan kerja. Mungkin karena jarak juga yang begitu jauh. Tapi sebenarnya dengan keadaan mereka, sepertinya tiket pesawat nggak mungkin sulit untuk dijangkau untuk bertemu Abah terakhir kalinya. Tapi ya aku juga tidak tahu, mungkin mereka tidak dikasih cuti kerja. Sebenarnya aku juga bolos kerja. Aku cuma dapat di hari Rabu, Kamis dan Jumat, aku dihitung bolos. Sampai di kantor, aku memang langsung dapat perintah untuk menghadap manajerku, yang mana saat itu surat pemecatan sudah dikeluarkan. Tapi aku menjelaskan dengan manajerku kalau aku bolos kerja karena ada musibah keluarga. Akhirnya manajerku menghubungi direktur perusahaan untuk mengusahakan pembatalan pemecatan untukku. Dan syukurnya surat pemecatan dicabut dan aku hanya mendapat penalti pemotongan gaji kontrak sebesar 10% per bulannya. Tapi aku tidak menyesal sama sekali. Bahkan jikapun aku dipecat, aku tidak akan menyesalinya. Karena kerjaan bisa dicari lagi. Tapi momen terakhir merawat dan melihat Abah sebelum Abah pergi untuk selama-lamanya tidak bisa dicari ataupun dibeli. Dan Mas Andi sebenarnya kena penalti lebih berat lagi. Karena Mas Andi ternyata tidak mendapatkan izin cuti sehari pun. Dia sudah mencoba izin, tapi izin resmi tidak keluar. Namun karena Mas Andi lebih mengutamakan aku dan Abah, Mas Andi tetap menyusul aku ke kampung. Mas Andi juga kena peringatan pemecatan dari perusahaannya, yang pada akhirnya Mas Andi kena penalti demosi. Jadi, jabatan Mas Andi diturunkan beberapa tingkat. Tapi Mas Andi juga tidak menyesal. Dia hanya meluk aku sambil bilang, yang kita lakukan itu paling tepat. Demosi dan promosi dalam dunia kerja itu hal yang biasa. Tapi momen terakhir membahagiakan Abah di waktu terakhirnya itu adalah hal yang luar biasa. Untuk menyampingkan hal yang biasa untuk hal yang luar biasa, itu pilihan terbaik. Percayalah, kita tidak akan menyesal, apalagi menyesal untuk selamanya. Sekian dan terima kasih. Nantikan untuk cerita horor lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.